Selamat siang para mahasiswa. Saya Dr. Jedeni Sinatra, spesialis anestesi dari bagian anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru. Ada dua, yang pertama pada orang dewasa dan yang kedua pada anak-anak. Dan untuk orang dewasa kita akan mulai pertama-tama ketika kita menemukan korban tidak sadar, kita langsung lakukan pemeriksaan. Kakak, kita panggil namanya. Kemudian ketika tidak ada jawaban, kita harus memanggil pertolongan. Tolong, ada pasien tidak sadar di ruangan 302. Sambil menunggu bantuan datang, langsung kita periksa kondisi pasien atau korban. Kita raba arteri karotisnya, ya. Kita raba arteri karotisnya, letaknya setinggi kalau laki-laki jakun di sini, terus kita arahkan ke lateral, ya. Kemudian ketika tidak teraba, kita harus langsung melakukan resusitasi jantung paru, ya. Maaf, ini kita buka. Kemudian ya, kita buka, terus posisikan tangan saling bertumpu, ya. Kemudian kita lakukan pijat jantung, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebanyak 30 kali, ya. Ingat, kedua tangan harus bertumpu dan siku tidak boleh ditekuk. Jadi harus lurus, ya. Kemudian bahu dijatuhkan dan ditumpukan, ya. Setelah 30 kali, ya, beri tekanan kepada sternum, ya. Kedalaman lebih kurang 5-6 cm, ya. Setelah itu 30 kali kita langsung beri bantuan nafas sebanyak 2 kali, ya. Kita connect, kita beri bantuan nafas sebanyak 2 kali, 1, 2, ya. Ini harus secara cepat. Kemudian kita beri kembali resusitasi jantung paru, pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beri nafas bantuan sampai penolong kedua datang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. nafas buatan 2 kali. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali. Ini siklus keempat dan 1, ini 2, terakhir 3, 4, siklus 5, kelima. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, beri nafas buatan 2 kali dan kemudian kita cek arteri karotisnya kembali. Bila sudah teraba, kita bawa pasiennya ke ICU. Namun bila belum teraba, kita lakukan kembali resusitasi jantung paru sebanyak 5 siklus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beri 2 kali nafas buatan, sekian dan seterusnya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan lakukan resusitasi jantung paru pada anak-anak. Setelah kita melakukan resusitasi jantung paru pada orang dewasa, kali ini kita akan melakukan resusitasi jantung paru pada bayi ataupun anak-anak. Beda dengan orang dewasa, resusitasi jantung paru bayi dan anak-anak ketika terdapat penolong kedua. Kalau misalnya orang dewasa, kita lakukan penolong pertama maupun dengan 2 penolong adalah 30 banding 2, artinya 30 kali pijat jantung
dilanjutkan dengan 2 kali pemberian nafas buatan. Tetapi pada anak-anak dan bayi berbeda. Ketika hanya satu penolong, dilakukan pijat jantung sebanyak 30 kali pijat jantung, dilakukan 2 kali pemberian nafas buatan. Dan bila ada 2 penolong, maka pijat jantung hanya diberikan sebanyak 15 kali, dilanjutkan dengan 2 kali pemberian nafas buatan. Dan untuk anak-anak, kita tidak menggunakan 2 tangan, kita hanya menggunakan 1 tangan saja, karena anak-anak mempunyai ukuran yang lebih kecil. Dan untuk bayi, kita bisa gunakan 2 jari. Oke? Dan untuk kedalamannya, kalau misalnya bayi sekitar 4 cm atau 3 cm, jauh lebih pendek daripada orang dewasa. Oke, kita akan mulai simulasi Pak RJP pada bayi. Ya, ceritanya ini di rumah sakit, di ruang rawat inap. Ya, keluarga memanggil perawat atau dokter, kemudian kita datang ke ruangannya dan kita coba panggil anak tersebut, ya, dek. Ternyata anak tersebut tidak berespon atau nafasnya gasping atau nafasnya satu-satu. Kemudian langsung kita panggil bantuan, tolong ada anak tidak sadar, misalnya di ruangan 502, ya. Kemudian kita kembali ke anak tersebut, ya, sambil kita cek nadi brachialis, ya, di lengannya. Bila tidak teraba, langsung kita lakukan resusitasi jantung paru, ya. Untuk bayi dengan 2 jempol, ya, ini tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 2 kali nafas buatan. 1, 2. Oke, kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 kali dengan 2 kali nafas buatan. Kemudian datang penolong kedua yang melakukan 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2 kali nafas buatan dengan 15 kali 4, 5, 6, pijat 7, jantung. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Siklus keempat sudah 1, 2, dilanjutkan dengan 3, siklus 4, 5, kelima. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, dilakukan pemeriksaan arteri brachialis. Kita cek apakah sudah teraba nadi atau tidak. Bila sudah teraba, pasien kita bawa ke ICU. Kalau belum teraba, kita lakukan pijat jantung kembali. Pasien teraba. Baik, kita bawa pasiennya ke ruangan ICU. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita menyaksikan video RJP pada orang dewasa dan anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi, ketika kita mencoba melakukan RJP itu sesuai dengan protap yang ada, ya, kita lakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit pijat jantungnya. Kemudian diberikan bantuan nafas buatan sebanyak 2 kali. Namun, ketika pasien sudah terintubasi atau sudah kita lakukan pemasangan selang nafas, pemberian nafas tidak 2 kali, tapi menjadi 10 sampai 12 kali per menit. Yang artinya pemberian nafas itu diberikan secara kontinu bila pasien telah terintubasi, ya. Bila belum, tetap 30:2 atau 15:2. Bila kapan kita lakukan RJP ini? Sampai kapan? Sampai berapa lama? Ya, sampai denyut nadi pasien itu kembali, ya. Sampai denyut nadi pasien itu kembali. Makanya kita butuh minimal 2 penolong. Kalau tidak akan kelelahan, ya. Dan bila setelah 5 siklus kita cek nadi karotisnya atau nadi brachialisnya untuk anak-anak tidak teraba, kita lakukan lagi siklus berikutnya. Dan maksimal waktu yang kita berikan untuk pasien itu adalah 30 menit. Bila sampai 30 menit sejak awal kita lakukan RJP tidak ada respon sama sekali, berarti pasien itu kita nyatakan meninggal dan kita nyatakan harus di depan keluarga pasien. Baik, semoga video ini dapat memberikan pencerahan, ya,
kepada mahasiswa semua. Sekian dan terima kasih.